Halo, jumpa lagi dengan saya Melva Octavia Butar-Butar, CGP Angkatan 7 Kabupaten Samosir. Berikut ini adalah video saya mengenai tugas DK 31A7, di mana saya mewawancarai kepala sekolah saya sendiri, Bapak Manatar Samosir, dan juga Ibu Santa Gultom, kepala sekolah SMP Negeri 1 Naronggo. Pagi Pak, apa kabarnya Pak? Ya, pagi Bu, sehat. Iya, begini Pak, saya kan ada tugas di dalam pendidikan guru penggerak tingkatan 7. Tugas kami untuk mewawancarai kepala sekolah 2, 1 kepala sekolah sendiri dan salah satu lagi kepala sekolah yang lain. Jadi pada pagi hari ini saya mengambil waktu untuk mewawancarai Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini di dalam pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan. Jadi Pak, bolehkah Bapak berbagi tentang salah satu contoh kasus yang pernah Bapak selesaikan, di mana kasusnya itu boleh menyangkut tentang dilema etika ataupun rujukan moral? Boleh Bu. Baik Bu, terima kasih. Jika bicara mengenai kasus, tentu ada banyak kasus yang sudah saya selesaikan. Salah satunya menyangkut dilema etika siswa. Contohnya Bu, saya salah satu siswa bermasalah dengan berat hati harus saya pulangkan kepada orang tua. Dengan berbagai kepentingan atau melalui kesepakatan dengan beberapa guru, kita akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan siswa dari sekolah dengan berat hati. Seperti itu dia. Baik Pak ya. Jadi yang berikutnya Pak yang mau saya tanyakan, barusan kan Bapak menyebutkan salah satu contoh kasus dilema etika yang sudah pernah Bapak selesaikan. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang sudah Bapak selesaikan, apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya baik Bu, saya juga baru mengetahui perbedaan mengenai kasus dilema etika dengan kasus bujukan moral, di mana dilema etika yaitu benar versus benar, betul kan Bu? Iya. Adalah sebuah situasi di mana keduanya benar, tetapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Sementara bujukan moral yaitu benar versus salah. Tahu kan Ibu, benar versus salah adalah situasi ketika seorang dihadapkan kepada benar, salah ketika mengambil keputusan. Baik Pak, berarti saya bisa menangkap bahwa Bapak sudah memahami mengenai dilema etika dengan bujukan moral. Jadi Pak, jadi selama ini Pak di dalam menyelesaikan masalah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Boleh nggak Bapak berbagi Pak? Baik Bu, jadi dalam mengambil keputusan yang saya ambil, saya mengutamakan kepentingan orang banyak, artinya kepentingan sekolah. Sebelum mengambil keputusan, saya berkoordinasi juga dengan mereka. Awalnya memang berat, misalnya kita mengembalikan siswa kepada orang tuanya, itu sangat berat, itu moralnya bisa tahu kemana-mana lah kalau kita pecat siswanya. Tapi karena karena peraturan dan juga kita koordinasi dengan rapat dengan guru, ya dengan berhati. Tetapi kita akan tetap berjalannya waktu, kita akan memulangkan orang tua, kita terapkan peraturan seperti itu dia. Iya, berarti dengan seiringnya berjalan waktu, jadi Bapak bisa mengambil keputusan yang baik gitu Pak ya? Iya. Jadi Pak, kira-kira berarti Bapak punya langkah atau prosedur dalam mengambil keputusan Bapak. Jadi kira-kira langkah-langkah yang bagaimana yang Bapak ambil selama ini di dalam pengambilan keputusan di dalam masalah-masalah yang Bapak hadapi? Ya, yang pertama langkah-langkah saya menyelesaikan masalah itu, yang pertama itu mengidentifikasi masalah, apa sebenarnya, apa latar belakang masalahnya. Misalnya siswa kita bermasalah, apa permasalahannya, apa latar belakangnya, kita identifikasi dulu. Enggak kita sembarangan asal-asalan. Jadi kita perhatikan dulu bagaimana kita mengalir masalah itu, kita saring dulu apa latar belakang masalahnya.
Baru setelah itu kita betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah berhubungan dengan sopan santun lagi Bu, tapi dengan sopan santun dan moral sosial. Kemudian saya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian saya melakukan investigasi, mengumpulkan data-data dari berbagai pihak, misalnya guru, wali kelasnya, DP, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan. Kita kumpulkan semua data-datanya, lalu kita sambungkan, baru kita buat keputusan. Setelah itu kita ambil keputusan, bukan keputusan pribadi, melainkan keputusan sekolah, artinya untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan sekolah, seperti itu dia. Iya, bagus. Berarti yang bisa saya tangkap Pak, berarti Bapak bukan mementingkan pribadi, tetapi mementingkan kepentingan orang banyak, yang dimana Bapak sudah mengidentifikasi terlebih dahulu tentang masalah-masalah yang terjadi supaya Bapak tidak salah mengambil keputusan ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Jadi Pak, dalam mengambil keputusan yang sudah Bapak terapkan itu tentu saja banyak tantangan yang Bapak hadapi gitu Pak ya. Jadi kira-kira apa saja nih Pak yang merupakan tantangan ataupun merupakan dilema di dalam pengambilan keputusan ini Pak? Oh banyak Bu, misalnya kalau kita membiarkan siswa kepada orang tuanya, banyak sekali tantangan. Misalnya permohonan dari orang tua, perminta maafan dari siswa, banyak yang kita hadapi. Tantangan dari luar, bagaimana nanti jadinya si anak. Itulah tadi pesan moral tadi, kalau kita siswanya kita keluarkan, moral ada di sana, tanggung jawab moral besar di sana. Tapi karena peraturan, tapi karena kepentingan sekolah, ya apa boleh kita tetap berusaha memberikan yang terbaik dan mencari solusi yang terbaik. Mana solusi yang terbaik, kita selagi anak dirinya masih bisa kita cari solusi, misalnya atau mungkin dia pindah sekolah, mungkin dia lebih termotivasi, ya kita sarankan ke sana daripada kita kembalikan ke orang tua atas permintaan orang tua tersebut. Seperti itu dia Bu. Oh iya Pak. Berarti dalam kasus ini saya melihat ada trilema dia Pak ya, Iya. di mana trilema ini adalah satu penyelesaian kasus di mana tadi tidak langsung dipulangkan kepada orang tuanya, tetapi memberikan solusi iya, dulu. diambil solusi, berarti dipindahkan ke sekolah lain yang penting bersekolah gitu ya Pak ya. Siapa tahu dia termotivasi untuk belajar, mungkin nggak menyenangkan di sekolah ini, apa masalahnya, kan sudah kita identifikasi tadi apa masalahnya. Artinya kita memikirkan masa depan anak Masa itu depan juga ya ini Pak kan ya. tanggung jawab moral kan besar di sini Bu. Iya. Makanya kita cari solusi, mana solusi yang terbaik. Itu solusi yang terburuk kita belum bilang ke orang tua Bu. Iya. Jadi kita cari solusi yang terbaik dulu. Kalau si anak masih mau betul-betul berminat belajar, kita tawarin sekolah lain kah atau nggak nyaman kah di sekolah ini. Seperti itu dia Bu. Terima kasih Bu ya. Iya. Berarti saya bisa menangkap ini Pak, berarti ada salah satu solusi pilihan yang ditawarkan oleh kepala sekolah kepada orang tuanya, apakah langsung pulang ke rumah ataupun bisa mencari sekolah yang lain yang bisa menyenangkan gitu ya Pak ya. Ya baik Pak. Jadi dalam wawancara ini saya bisa memahami bahwa Bapak sudah berusaha di dalam pengambil keputusan yang menyangkut dilema dengan mengutamakan kepentingan orang banyak dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Jadi saya merasa terkesan dengan pembicaraan hari ini. Terima kasih banyak Pak karena Bapak sudah membantu saya dan sudah membersamai saya di dalam wawancara hari ini. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Ya terima kasih Bu, mudah-mudahan sukses selalu. Ibu saya tahu sebagai guru penggerak semoga sukses lantas sampai tujuannya nanti, apapun jangan ada kendala. Jadi kami juga berdoa supaya nanti Ibu selalu lancar, sukses selalu Ibu ya. Amin, Mohon amin, maaf Pak. atas kekurangannya jawaban Ibu, mungkin Ibu sempurnakan dalam hati ya Bu ya. Iya. Salam sehat dan salam Iya. bahagia, Tuhan memberkati ya Pak. Ya, Terima kasih sama-sama Bu, sebelumnya. terima kasih juga Bu. Baik Bu, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, saya ganggu dulu sebentar ya Bu. Oke, silakan. Begini Bu, saya kan ada tugas dari pendidikan guru penggerak angkatan 7. Jadi di modul 3.1 A7 pada demonstrasi kontekstual kami ada tugas mewawancarai 2 kepala sekolah. Jadi semalam sudah saya wawancarai kepala sekolah kami dan hari ini saya mewawancarai Ibu. Jadi saya berharap Ibu bisa membersamai saya pada hari ini untuk wawancara. Nggak apa-apa ya Bu? Oke, dengan senang hati bersedia membantu Ibu ya. Ya baik Ibu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah tentunya banyak sekali
masalah-masalah ataupun dilema-dilema yang sudah ibu hadapi, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, kira-kira bisa nggak ibu berbagi salah satu contoh dari dilema etika ataupun rujukan moral yang pernah ibu selesaikan di sekolah? Oke, terima kasih ya atas pertanyaan ibu ya kepada saya sebagai kepala sekolah. Jadi begini Ibu, kalau kita bicara dengan masalah di sekolah itu pastinya tidak pernah habis dari masalah, baik itu masalah terhadap peserta didik maupun guru itu sendiri. Namun yang barusan kita alami di sekolah kita ini, yang saya hadapi adalah masalah tentang adanya permintaan seorang guru agama Kristen yang sebenarnya guru ini satu-satunya guru yang mengajar agama Kristen di sekolah kita mau minta mutasi ke sekolah yang dekat dengan rumahnya. Jadi kebetulan Bapak ini sudah 13 tahun mengabdi di sekolah kita dengan jarak tempuh 45 km rumahnya dengan sekolah kita. Tetapi walaupun demikian selama ini beliau masih hadir dengan baik, tetapi belakangan karena kondisi kesehatannya sudah mulai terganggu, Bapak ini merasa tidak kuat lagi untuk melayani pendidikan di sekolah kita sehingga beliau minta pindah. Nah, oleh karena itu bagi saya ini menjadi suatu masalah, ya, menjadi suatu masalah yang bagi saya ini menuntut saya harus, apakah saya harus memberikan prioritas atau harus, kalau mengingat siswa, saya harus menahan dia di sini. Nah, ini makanya inilah dilema yang saya hadapi. Iya, baik Bu, barusan tadi Ibu sudah menyampaikan salah satu contoh kasus mengenai salah satu guru agama yang minta mutasi gitu ya. Nah, jadi Bu, dalam kasus ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi apakah kasus Ibu yang Ibu sampaikan ini adalah dilema etika ataupun rujukan moral? Oke. Jadi ketika saya artinya melihat kondisi ini bahwa dilema yang saya hadapi ini memang adalah berhubungan dengan dilema etika. Kenapa? Karena di satu sisi ada rasa kasihan dari saya sebagai kepala sekolah karena mengingat jarak tempuhnya jauh, kemudian ancaman selama di perjalanan dia banyak yang akan dihadapi karena harus pulang pergi berarti sudah 90 km. Nah, kemudian ada sebaliknya rasa keadilan, artinya anak-anak harus mendapatkan haknya belajar. Nah, disinilah masalah saya ini atau dilema yang saya hadapi antara saya harus memberi dia mutasi, tentu ini keadilan, ya kan? Tetapi antara keadilan karena anak-anak, kemudian kasihannya saya kalau saya harus tahan di sini, kasihan kita melihat kondisi dia. Ini jadi dilema yang saya hadapi, makanya saya katakan ini etika karena antara kasihan dengan keadilan di sini ketemu atau berlawanan ya. Demikian. Berarti yang bisa saya tangkap berarti benar lawan benar gitu ya Bu ya? Iya, betul. Berarti inilah menunjukkan bahwa kasus ini termasuk kasus dilema etika ya? Iya. Iya. Berarti di dalam pengambilan keputusan yang sudah Ibu buat, berarti ada dua kepentingan yang sama-sama benar antara antara kepentingannya Bapak itu harus pindah dan kemudian kepentingan anak-anak yang harus belajar. Kira-kira seperti itu ya Bu ya? Iya. Jadi kira-kira bagaimana langkah-langkah Ibu selanjutnya yang bisa Ibu buat dalam menyelesaikan kasus yang Ibu sampaikan tadi? Nah, tentunya dalam menghadapi ini mengambil solusi tidak dengan secepat mungkin. Tentu kita harus melakukan dulu berbagai hal di dalam pengambilan keputusan ini. Makanya saya melakukan mencoba menggunakan pengambilan keputusan dengan 9 langkah pengujian keputusan. Jadi yang pertama saya identifikasi dulu dari pihak siswanya, kemudian dari pihak keluarga Bapak tersebut, ya, mengenali kira-kira jika saya tidak mengizinkan Bapak ini mutasi sebagai guru agama, ya kan, tentu melihat lagi, saya identifikasi kondisinya. Kemudian jika saya misalnya tidak mengizinkan mutasi, ya, jika saya mengizinkan mutasi, maka saya identifikasi anak-anak saya seperti apa. Jadi saya mengambil keputusan di sini dengan mengikuti
pengambilan keputusan dengan 9 langkah. Mulai dari identifikasi awal sampai uji apa namanya itu? Uji kebenaran ya, uji intuisi misalnya. Berarti di dalam mengambil keputusan itu tentunya berjalan seiring dengan waktu akhirnya ibu bisa membuat keputusan ya Bu ya. Iya, benar Ibu. Tentunya dengan penuh pertimbangan setelah ibu melakukan tadi uji legal dan selanjutnya gitu ya. Iya. Nah jadi Bu yang mau saya tanyakan lagi, pasti dalam membuat satu keputusan ibu pasti punya tantangan gitu ya. Jadi kira-kira tantangan apa saja yang ibu hadapi di dalam membuat keputusan tentang guru tersebut yang akan pindah tadi? Tantangan yang saya hadapi, yang jelas tadi anak saya tentu tidak akan ada lagi yang mengajar agama Kristen. Nah di sini saya harus memberikan haknya anak-anak untuk belajar agama Kristen. Maka ya saya harus mencari guru pengganti. Ya, jadi tantangan saya di sana siapa guru yang akan menggantikan. Nah sementara sekarang dinas pendidikan tidak mengizinkan lagi untuk menerima guru honor. Nah, ini juga tantangan bagi saya. Jadi siapa? Maka untuk pengambilan keputusan di sini juga saya harus bicara dengan Bapak Ibu wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Ya, nah, siapa yang akan bersedia untuk membantu mengatasi jam pembelajaran agama Kristen. Nah, jadi ini tantangan saya itu dia mencari guru pengganti terhadap Bapak ini. Jadi makanya ya kita lakukanlah pengujian benar atau salah. Jika saya mengizinkannya, ya harus saya lakukan pengujian benar. Ya atau tidak, demikian Bu. Tentunya dalam mengambil sebuah keputusan yang sudah ibu ambil, pasti ada pihak-pihak yang terlibat juga ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira siapa saja Bu? Ada nggak pihak-pihak yang terlibat membantu ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Iya. Sehubungan dengan penyelesaian mutasi Bapak ini, yang pertama saya konsultasi dulu dengan dinas pendidikan, Bapak Gadis, ya dinas pendidikan. Yang kedua wakil kurikulum. Kemudian yang ketiga komite sekolah. Kemudian yang keempat adalah Bapak Ibu. Ini yang membantu saya Ibu dalam mengatasi masalah yang kita hadapi di sini. Baik Bu, terima kasih. Berarti artinya sudah ada solusi gitu Bu ya dari sebuah masalah yang sudah ibu hadapi ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi kira-kira bisa nggak Ibu memberikan ataupun pemahaman dari pengalaman yang sudah Ibu dapatkan, kesan-kesan dalam pengambilan keputusan itu? Oke, baik, terima kasih. Dari apa yang saya alami, salah satunya adalah dari ini terutama masalahnya adalah dilema etika, ya, benar lawan benar ya, rasa kasihan dengan lawan rasa keadilan ya Bu ya. Jadi memang di sini sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai kepala sekolah, kita memang dituntut dalam mengambil suatu keputusan kita tidak boleh gegabah. Artinya kita harus betul-betul mengidentifikasi masalah itu dengan baik, sehingga ketika di dalam pengambilan keputusan pun kita tidak boleh asal mengambil suatu keputusan, karena kita harus mempertimbangkan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan sekolah. Nah, jadi disinilah Ibu, menurut saya bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajaran memang patutnya harus memahami di dalam pengambilan keputusan ini. Layak harus belajar dengan cara-cara pengambilan keputusan ini dengan baik, supaya apa yang diharapkan di dalam mengatasi suatu masalah di sekolah betul-betul mempertimbangkan untuk kepentingan sekolah. Nah, ini pengalaman saya Bu, dan yang mudah-mudahan seperti saya dengan telah menjalani program guru penggerak, saya juga semakin matang di dalam menyelesaikan suatu masalah. Demikian Ibu. Ya, baik Bu, berarti ada artinya keuntungan yang sudah Ibu dapatkan melalui pendidikan guru penggerak menjadi modal Ibu dalam menyelesaikan masalah juga ya Bu ya. Benar, salah satunya ya, kita sekarang sudah mulai bisa memilah-milah masalah itu dengan baik, sehingga kita tidak terjerumus satu terhadap emosi. Yang kedua, kita tidak tidak sampai merugikan orang lain, tapi betul-betul harus memilah-milah dengan kematangan untuk menyelesaikan masalah dilatih di sini gitu. Jadi itulah pengalaman kita. Iya, saya senang sekali mendengarkan pengalaman-pengalaman
sudah Ibu sampaikan dan sudah berbagi, dan ini juga menambah wawasan saya juga di dalam belajar yang sudah saya dapatkan juga. Kiranya nanti saya ini juga bisa menjadi pengalaman yang berharga bagi saya juga ke depannya, supaya bisa mengambil keputusan seperti yang sudah Ibu ambil. Ya, saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah membersamai saya pada hari ini dalam tugas saya wawancara demonstrasi kontekstual hari ini. Tetap semangat ya Bu di dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tugasnya. Oke, Ya, baik. terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu ya.